Garis besar di dalam sini dan video ini saya akan bahas inilah spoiler dari One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1016. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, dimana saya sering untuk spoiler kayak gini nih, pasti banyak juga dari kalian, serta untuk video review yang ngomen menggunakan stiker yang unik ini. Nah, buat yang ingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Lalu, kita akhirnya nih telah rilis juga spoiler untuk One Piece di chapter terbaru, yaitu di chapter 1016. Dimana ya tepatlah untuk yang tahu pola dari Oda Sensei pasti bakal tahu ada berita baik dan berita buruk seperti biasa. Lalu juga untuk penonton setia Devil Nomi ini pasti udah tahu lah ya tentang apa sih berita buruknya itu. Padahal udah ditunggu nih dari kemarin malam spoiler yang biasanya Selasa maghrib sudah keluar. Tapi ternyata spoilernya baru muncul tadi pagi ya karena mungkin baru bisa ngedit hari ini. Seperti biasalah kita tim apa itu tidur akan rilis di tengah malam. Itulah kita akan sekalian langsung saja di full untuk spoiler kali ini yang tidak setengah-setengah. Untuk besok di hari Kamis seharusnya udah keluar sih untuk raw-nya seperti apa jadi bisa langsung kita review. Oke lah, daripada lama lagi, kita langsung saja bahas isinya. Jadi, untuk judul chapter kali ini adalah Hirtama, yang berarti tentu saja Otama-chan yang sangat lucu itu yang berkata ke semua orang. Chapter ini dimulai dengan diperlihatkannya keadaan dari Hitetsu yang sedang bersama Toko, anak angkat dari Yasui yang baru saja saya bahas di video SBS ini nih. Mungkin kalian bisa cek juga buat yang penasaran. Di mana mereka sedang berada di festival api yang diselenggarakan di ibu kota bunga. Apakah kalian sudah dapat poinnya tentang hal ini? Kaido ingin menurunkan Onigashima di ibu kota bunga, tapi mereka juga ada di sana nih. Apakah mereka akan menjadi tumbal untuk perang Onigashima ini? Lanjut, di sini pun si P0 mengomentari kembali keadaan sebenarnya dari Onigashima. Ya seperti live score aja lah, ini si P0 ini gunanya cuma buat ngitung posisi saja. Dimana yang awalnya dikatakan 24.000 di sisi Kaido dan 3.000 di sisi Samurai, sekarang sudah berpindah menjadi 20.000 di sisi Kaido dan 7.000 di sisi Samurai. Yang notabene 4.000 berpindah ke sisi Samurai lah, yang sebenarnya masih cukup jauh sekali sih perbedaan di antara keduanya ini. Itu adalah ulah dari Kibidangonya Otama dan banyak juga anak buah Kaido yang diselamatkan oleh Chopper, tapi lagi-lagi keberuntungan ternyata masih berpihak di Kaido ini karena masih sangat jauh sekali untuk angkanya. Bahkan Luffy pun sudah dikalahkan dan jatuh ke lautan ini ya walaupun sudah diselamatkan oleh anak buahnya Torao. Nah yang masih aneh sebenarnya bagaimana si P0 ini tahu keadaan seperti itu ya sampai tahu pihak-pihaknya totalnya berapa. Apakah mereka mempunyai kemampuan khusus untuk menggunakan Kenbunsoku tingkat gila yang seperti dilakukan oleh Rayleigh? Di sini juga akhirnya terjawab nih, bagaimana Zeus bisa bersatu ke klimataknya Nami. Karena katanya ketika jiwanya ini hampir dimakan oleh Hera, dan ketika Hera memakan klimatak milik Nami yang terdapat awan hitam yang sebelumnya dimakan itu, karena Nami membanjangkan klimataknya agar bisa memberi makan kepada Zeus, tapi karena dimakan oleh Hera, tiba-tiba saja Zeus ini yang karena sudah terbiasa dengan klimataknya milik Nami, akhirnya dia tiba-tiba menginfuskan jiwa dirinya ini ke dalam taknya milik Nami. Yang sebenarnya saya masih cukup bingung sih dan belum dapat saja logisnya bagaimana Zeus yang notabene seorang homis, dia dapat memasukkan jiwanya sendiri kepada hal lain. Bukankah seharusnya Big Mom saja yang dapat melakukan hal itu, tapi kenapa di sini homisnya saja bisa juga? Ya semoga lah untuk mekanismenya bisa lebih jelas lagi dijelaskan oleh Oda Sensei. Dan ternyata ulti yang sudah dibolongi perutnya seperti itu pun oleh Big Mom masih dapat bergerak. Dia pun akhirnya menyerang Usopp yang sedang membawa Tama ini, tapi Usopp berhasil menyerang ulti yang membuatnya gagal mengenai targetnya yaitu Otama.
Dan di sini pun terjadi lagi Nami versus ulti. Di sini Nami menggunakan Zeus untuk menyerang ulti ini. Yang Zeus sendiri dia meminta nama baru nih, dia tidak mau dipanggil Zeus, mungkin panggilan dari majikan sebelumnya lah. Dan Nami pun menjawab, kau akan kuberi nama Wata. Dimana Wata ini berarti cotton atau kapas lah. Zeus yang tidak suka dengan nama itu, akhirnya ya udahlah manggil Zeus aja. Aduh kasihan banget si Zeus ini. Untuk clash saat ini dimenangkan oleh Nami dan dia berhasil membuat ulti Chan ini pingsan. Terima kasihlah kepada Zeus yang meningkatkan kemampuan dari Nami ini. Ya sebenarnya untuk hal ini sudah saya sampaikan juga di video ini bahwa Oda nggak mungkin ngasih Nami menang tiba-tiba atau secara cuma-cuma melawan ulti di posisi full powernya. Itu pun hanya dengan power up biasa lah yang diberikan kepada Nami karena Oda bukan tipe mangaka yang memberikan power up begitu saja. Melainkan dia melemahkan ulti ini setelah dikalahkan oleh Big Mom, barulah dia memberikan peran kepada Nami untuk menghabisi ulti ini dan kejadianlah di chapter ini anjay. Serta Usopp pun di sini berhasil menangkap Bao Huang menggunakan Midori Boshi Devil. Dimana Bao Huang sendiri sebelumnya kaget setelah melihat ulti dikalahkan dan secara tidak sengaja dia memberitahukannya ke seluruh pulau Onigashima. Dimana setelah Bao Huang ini ditangkap oleh Usopp, dia menyuruh Tama agar berbicara menggunakan itu mengumumkan ke seluruh pulau dengan Meris yang ada juga. Yang akhirnya itu pun menjadi judul di chapter kali ini yaitu Hear Tama. Dimana di sini Usopp menyuruh Tao memberitahukan ke seluruh Onigashima tentang sesuatu nih yang memang belum diketahui di spoiler kali ini. Ya semoga setelah muncul gambarnya jelaslah yang diketahuinya itu apa. Chapter pun ditutup dengan Yamato yang sedang melawan Kaido. Kaido dia berubah ke mode naganya untuk terbang kembali ke puncak dom dan kembali menggunakan mode hybridnya. Di sini Yamato dengan jelas pun berkata bahwa saya akan pergi ke laut bersama Luffy, tapi sebelum ini mari kita usir kau dari warna kuning ini. Anjay ngomong ke bokap seperti itu. Dan Kaido pun menjawab, jangan pikir kali ini saya akan menahan diri ya Yamato. Apakah benar-benar nih Yamato bakal ikut Luffy menjadi next nakama? Chapter ditutup dengan clash haki di antara mereka berdua yang terlihat ada listrik hitam nih di antara clash mereka berdua ini. Yang berartinya sudah terkonfirmasi bahwa Yamato ini mempunyai Hausoku no Haki. Tapi belum tahu sih apakah serangannya seperti Luffy yang tidak bersentuhan atau tidak. Ya memang gak aneh sih jika Yamato ini punya Hausoku, toh dia adalah anak dari Kaido yang punya juga. Dan dia juga selalu mengaku sebagai Oden yang Oden sendiri punya Hausoku no Haki kan. Tapi punya ambisi apa sih Yamato sampai bisa-bisa mendapatkan Hausoku Haki ini? Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini. Dikatakan juga di spoiler kali ini hanya ada 15 halaman yang biasanya dalam satu chapter itu ada minimal 17 halaman lah. Dan berita buruk lainnya adalah minggu depan libur. Tepat seperti biasalah Oda kalau udah bikin 3 kali chapter pasti dia mengambil 1 minggunya untuk libur. Tapi buat yang belum tahu juga nih jadwal sebenarnya dari Oda pernah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue udah Filmnomi pamit and I'll see you guys next time.